Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei. Bagi sobat yang ingin melihat secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-126. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan para pahlawan Neo Hero yang memiliki predikat Neo Leader, atau kalau di asosiasi pahlawan mereka memiliki jabatan setara dengan pahlawan kelas S. Dalam perkenalan tersebut terungkap sebuah fakta jika pendirian Neo Hero digagas oleh bocah berusia 16 tahun bernama Blue. Yang tak lain dan tak bukan, Blue merupakan anak dari Blast, pahlawan kelas S peringkat 1. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan kemunculan monster buaya yang berasal dari saluran pembuangan. Monster buaya itu bernama Sewage Crocodile dengan level bencana harimau. Kemunculan monster buaya tersebut mengakibatkan huru-hara di tengah kota Ye. Pahlawan yang berusaha menghentikan amukan monster buaya tersebut adalah Great Philosopher, pahlawan kelas A peringkat 13. Great Philosopher yang berpenampilan ala filsuf dari Yunani itu pun tiba-tiba diserang oleh monster buaya. Dan hap, moncong buaya yang cukup lebar itu kemudian berusaha menerkam Great Philosopher. Dan secara mengejutkan, Great Philosopher menangkis serangan dari monster buaya itu dengan mengganjal mulut lebarnya dengan buku panduan lengkap filosofinya. Dan ser, Great Philosopher memutar bukunya sehingga mengakibatkan si monster buaya ikut berputar. Sambil melakukan proses pemutaran, Great Philosopher lalu berkata, "Seru bukan? Filosofi kebenaran," kata Great Philosopher. Dan boom! Setelah melakukan pemutaran, Great Philosopher menjotos dengan keras si monster buaya hingga beberapa gigi monster buaya copot. Setelah Great Philosopher berhasil mengalahkan monster buaya, ia tidak sadar jika monster buaya yang berhasil ia kalahkan tidak datang sendirian. Nampaknya monster buaya itu datang dengan rekannya yang berjumlah cukup banyak. Melihat segerombolan buaya yang menyerbu kota Ye, para pahlawan dari asosiasi pahlawan lain berusaha menuju ke tempat bermunculan monster buaya. Kita hampir sampai. Ayo bergegas. Sepertinya gerombolan monster itu ganas sekali. Kuharap dia bisa bertahan hingga kita sampai di sana, kata pahlawan dari asosiasi pahlawan yang menuju ke sana. Dan nampaknya para monster buaya itu pun berhasil diatasi oleh beberapa orang dengan berpenampilan yang sama. Mereka berpenampilan layaknya pahlawan swasta Narinki yang memiliki pakaian tempur. Monster buaya itu pun satu persatu berhasil dikalahkan oleh orang-orang misterius tersebut. Pahlawan dari asosiasi pahlawan yang melihat orang-orang misterius itu pun lalu berkata, "Apa? Siapa orang-orang ini? Mereka berhasil mengalahkan monsternya satu persatu." Dan kemudian pahlawan dari asosiasi pahlawan itu pun melihat Great Philosopher yang telah terkapar setelah tidak mampu membendung amukan dari monster buaya. Sambil duduk dengan luka-luka di sekujur tubuhnya, Great Philosopher lalu menjelaskan tentang orang-orang misterius tersebut. "Orang-orang yang membantuku, gerakan mereka terlihat amatiran, tapi kecepatan, kekuatan, dan stamina mereka bisa melampauiku," kata Great Philosopher. Dan kemudian orang-orang misterius itu pun berhasil mengalahkan para monster buaya. Dengan wajah sumringah, salah satu dari mereka lantas berkata, "Yah, pertempuran yang luar biasa. Tadi itu mudah sekali." Kemudian yang lain ikut berkata, "Haha, kami awalnya sangat ketakutan. Salah satu dari mereka menggigit tanganku, tapi aku tak merasa sakit sedikit pun." Dan nampaknya orang-orang misterius itu merupakan grup idol yang satu perusahaan studio dengan Amaimas. Mereka yang sebelumnya ingin mengikuti jejak seperti Amaimas di asosiasi pahlawan, ternyata pada akhirnya mereka berlabuh di pahlawan Neo. Jika di asosiasi pahlawan, mereka hanya ditempatkan di pahlawan kelas C karena kekuatan bertarung mereka yang cupu. Namun ketika pindah di pahlawan Neo, mereka mendapat fasilitas baju tempur dan peralatan canggih lainnya.
sehingga untuk menggait hati masyarakat dengan kemampuan mereka. Kelompok yang menamakan diri mereka Neo Sodapo Boys itu pun dapat dengan mudah bersinar sebagai artis dan juga pahlawan layaknya Amaimas. Dan tiba-tiba di tengah euforia kemenangan dari Neo Sodapo Boys, muncul monster buaya yang berukuran lebih besar dari belakang mereka. Jika dilihat dari ukurannya, monster buaya raksasa itu merupakan pemimpin dari monster buaya. Dan scene berpindah di sisi lain. Diperlihatkan salah satu Neo Leader, yaitu Webi Gaza yang sedang melakukan siaran langsung dengan latar belakang kemunculan monster buaya raksasa. Di hadapan kamera, Webi Gaza lalu berkata, "Halo guys, selamat pagi, aku Webi Gaza. Apa kalian sedang menontonku? Setelah hiatus agak lama, aku kembali dengan kemampuan yang lebih kuat dari sebelumnya. Selain jadi idol, aku juga ingin menjadi pahlawan. Mulai sekarang, kuharap kalian masih melihatku di depan layar TV. Aku sudah tak sabar bekerja sama dengan pahlawan Neo," kata Webi Gaza. Sementara melakukan siaran langsung, Webi Gaza kemudian melangkah maju menuju si monster buaya raksasa. Dengan tatapan tajamnya, Webi Gaza kemudian bersiap-siap untuk melawan monster buaya raksasa. Ketika Webi Gaza akan menyerang, nampak muncul kilatan listrik yang mengitari tubuh dari Webi Gaza. Webi Gaza kemudian mengeluarkan teknik lope-lope yang diarahkan ke tubuh monster buaya raksasa. Dan boom! Lope-lope yang diciptakan oleh Webi Gaza kemudian membuat dada dari monster buaya raksasa menjadi bolong dan monster buaya raksasa itu pun kalah telak. Melihat kemampuan unik yang dimiliki oleh Webi Gaza, salah satu dari Neo Sodapo Boys lalu berkata, "Hei, kenapa kemampuannya jauh lebih hebat dari baju tempur kita?" Melihat rekannya yang terkejut dengan kemampuan Webi Gaza, anggota lain pun lalu menjelaskan, sepertinya gadis itu adalah manusia dengan kekuatan super buatan yang telah melakukan berbagai macam operasi. Dia dulunya cuma idol biasa, tapi dia sangat iri dengan Amaimas. Dimodifikasi seluruh bagian tubuhnya agar bisa mendapatkan kekuatan super. Lalu dia ditunjuk sebagai Neo Leader. Dia bukan hanya cyborg, tapi dia juga menggunakan obat baru yang belum diketahui jenisnya. Selain itu, dia juga melakukan operasi otak berbahaya untuk mengeluarkan kekuatan psikis. Mendengar apa yang telah dilakukan oleh Webi Gaza, para anggota Neo Sodapo Boys sangat terkejut. Mereka berpikir jika Webi Gaza merupakan orang yang tidak waras, karena untuk mengejar popularitas saja, ia mau melakukan hal semacam itu. Dan scene berpindah di tempat lain. Diperlihatkan pertarungan Neo Leader lain yang sedang melawan monster. Ia adalah Raiden. Dengan teknik sumonya yang mematikan, Raiden dengan mudah membuat para monster yang mengacau di tengah kota dibuat hancur lebur seperti tape. Pahlawan dari asosiasi pahlawan yang melihat kekuatan tangguh dari Raiden dan pahlawan dari Neo, ia lalu berkata, mereka kuat dan efektif. Mereka memiliki perlengkapan dan organisasi luar biasa. Yokozuna Raiden memang pantas untuk memimpin mereka. Entah kenapa, aku merasa ingin bergabung dengan mereka. Dan scene kembali berpindah. Kali ini menunjukkan suatu siaran televisi yang sedang menyiarkan bencana serangan monster dari berbagai penjuru kota. Reporter yang berada di tempat kejadian kemudian menjelaskan jika para monster yang mengamuk berhasil dikalahkan satu persatu oleh pahlawan kelas C dari asosiasi pahlawan. Namun ia juga menjelaskan jika bukannya hanya pahlawan kelas C, tetapi juga terdapat wajah baru yang juga berperan besar mengalahkan para monster. Mereka berasal dari pahlawan Neo. Dan kemudian diperlihatkan sebuah pertarungan lain antara monster dengan level bencana iblis bernama Explosive Velocity Snail melawan salah satu Neo Leader bernama Acel. Tak hanya Acel, monster bekicot itu juga akan berhadapan dengan bawahan Acel. Melihat monster bekicot itu yang mulai mengamuk, Acel lalu berkata, "Aku sudah melihat monsternya dengan mata kepalaku sendiri. Dia melarikan diri dan merusak kendaraan yang ada di jalan tol. Apa jalan tol di sekitar sini sudah diamankan? Bagus, aku akan memancing monsternya ke sana. Kita kalahkan di tempat itu. Pemburu Neo akan beraksi," kata Acel. Dan tiba-tiba kemunculan Acel itu pun menjadi akhir dari pembahasan kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Di chapter ke-126 ini, kita diperlihatkan pahlawan Neo yang mulai eksis di tengah masyarakat. Dan jika dilihat dari kontribusinya, para pahlawan Neo lebih berperan besar daripada para pahlawan dari asosiasi pahlawan. Lantaran para pahlawan Neo dibekali dengan pakaian tempur dan peralatan canggih untuk media tempur mereka. Dan begitulah ringkasan alur cerita dari pembahasan manga chapter 126 ini.
Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.